Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang, selamat berjumpa di dalam Rebon Wisnu, Renungan Berkat Online Wisma Nugraha. Hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama di dalam perenungan saat ini kita ditolong oleh bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Akan saya bacakan sabda Tuhan demikian. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya, ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginannya dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu itu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini yang menuntun perenungan kita di Rebon atau Renungan Berkat Online saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang sudah kita simak, kita baca tadi merupakan bagian dari bentuk pembelaan Stefanus ketika Stefanus difitnah. Dia dituduh dengan tuduhan palsu ketika berbuat kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu kita pernah mendengar siapa Stefanus. Stefanus sering dikenal sebagai martir. Stefanus adalah orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Atau Stefanus pada waktu itu sebagai diaken di tengah jemaat Yerusalem. Dan Stefanus ini punya tugas khusus, yaitu melayani orang-orang miskin di tengah jemaat di Yerusalem. Dan memang ada yang menarik dari Stefanus ini, yaitu dia menonjol dalam hal iman, kemudian kasih,
kemudian hikmatnya, karunia rohani. Nah, dia memiliki hal yang menonjol. Sehingga hal itu sepertinya membuat ada banyak orang yang kemudian tidak suka. Terkhusus golongan Yahudi. Mungkin saja Stefanus ini dianggap saingan dan bisa kemudian mengganggu kepentingan-kepentingan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu akhirnya terjadilah konflik antara Stefanus sebagai diaken jemaat Yerusalem dengan orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi pada waktu itu. Sehingga terjadilah tuduhan palsu, fitnah supaya Stefanus ini kemudian diadili dan kemudian dihukum. Kita bisa paham mengapa kemudian akhirnya Stefanus harus mati dan dikenal sebagai martir karena kegigihannya mengikut Yesus, memperjuangkan pelayanan yang begitu menginspirasi. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kemudian dialami Stefanus dalam kondisi yang difitnah dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dalam bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Stefanus mengajak untuk kemudian mengingat atau mengangkat kembali kisah pengalaman Musa yang juga pernah ditolak oleh saudara-saudara sebangsanya. Ya. Kita diingatkan kembali akan kisah bagaimana Musa pendahulunya waktu itu juga ditolak oleh banyak orang. Apa maknanya? Maknanya Stefanus melalui pembelaan, melalui kesaksian itu mau mengatakan bahwa kalau ia melakukan kebaikan, lalu difitnah, lalu dituduh dengan hal-hal yang tidak ia lakukan, tidak disukai orang lain, tidak mengagetkan bagi Stefanus. Dan Stefanus sendiri paham betul akan hal itu. Dari bacaan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sebagai pengikut Yesus, di saat ini, melalui perenungan ini, kita diajak untuk kemudian menghayati bahwa kalau dalam hidup keseharian kita, laku baik, pelayanan yang mungkin pernah kita lakukan, dan mungkin juga tidak dimengerti oleh orang lain, atau mungkin justru kemudian mendapat fitnah, perlakuan yang tidak baik, tidak menyenangkan, tidak perlu kaget. Jadi refleksi dari Stefanus adalah teruslah berbuat baik dan janganlah berhenti berbuat baik. Itulah iman yang dihayati oleh Stefanus sebagai pengikut Yesus. Mengimani Yesus berarti terus berbuat baik dan tidak berhenti, jangan berhenti berbuat baik. Itulah mutiara sabda hari ini, kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita melanjutkan pesiarahan sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin.